Kembali lagi di vlog Alan Game Moto Tua. Selamat datang, selamat menonton. Hari ini aku ada di Semarang lagi karena hari ini aku mudik. Hari ini tuh H+1 Lebaran, teman-teman. Hari ini aku mau review sebuah motor twin dari Inggris pabrikannya. Ini dia BSA A10 650cc. Teman-teman, ini dia penampakan dari BSA A10 650cc. Yuk kita review dari bagian depan. Cus! Sebelum kita review dari bagian depan, alangkah baiknya kita cerita tentang mesin BSA Twin ini atau BSA A10. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu BSA itu apa, BSA itu merek dari pabrikan Inggris, singkatannya Birmingham Small Arm. Biasanya dia memproduksi kendaraan-kendaraan perang di era perang dunia kedua. Motor ini lahir tahun 52 untuk yang ada di sini ya. Terus kita cerita tentang mesinnya. Mesinnya ini ada dua jenis yang bentuknya kayak gini. Ada seri A10, ini A10 ya, yang 650cc. Terus ada juga yang A7 seri mesinnya. Itu untuk mesin yang 500cc. Kebetulan ini yang 650cc. Untuk model A7 dan A10, mesin dan gearboxnya tuh mirip-mirip kayak gini, jadi terpisah. Terus ada yang seri A65, itu gearbox dan powernya itu udah nyatu kayak motor Jepang gitu teman-teman. Sama-sama twin, sama-sama 650cc. Kayak gitu ceritanya tentang BSA A10 ini teman-teman. Yuk kita review dari bagian depan. Ya, yang nampak dari bagian depan, teman-teman udah nebak. Shockbreakernya ini dia udah teleskopik. Dia udah teleskopik karena dia di era 50-an ya, udah nggak pakai cangkrang kayak BSA M20. Terus ke bagian bawahnya lagi, di sini spakbor udah mulai agak ngotak dikit lah, maksudnya di ujungnya udah ngotak, nggak terlalu melingkar banget. Terus dia udah tertutup bagian sampingnya. Terus di samping kanan dan kiri itu ada series nomor. Kalau di luar negeri kadang dipakai buat plat nomor. Kalau di Indonesia dijadiin kayak gini buat merek sama cc BSA 650. Terus tromolnya ini tromol model payung, kita bisa lihat sini. Ya kan? Ini tromol model payung. Tromolnya ukurannya cukup gede, jadi cukup pakem lah daripada BSA seri yang kemarin tahun 55. Ini untuk ban depan dia ring 19 originalnya, peleknya. Terus di bagian belakang spakbor ini ada pemegang spakbor yang fungsinya juga bisa jadi standar depan jika mau ganti ban depan. Terus di batok lampunya ini, lampunya mereknya masih Lucas original. Terus di bagian atas lampu ini ada ampere meter dan juga ini saklar buat lampu. Terus motor tua namanya kalau nggak ada steering damper buat ngencengin ini segitiganya. Terus stangnya ini udah diganti tentunya teman-teman, bukan stang original, cuman bentuknya mirip-mirip kayak gini teman-teman. Ini stangnya cukup udah lebar ya, jadi cukup nyaman buat dikendarai jarak jauh. Handle gasnya ini bisa dikunci teman-teman, jadi motor ini zaman dulu tuh nggak ada kuncinya. Jadi kalau mau ngunci motor ini ya kunci di sini biar nggak bisa digas. Gitu. Di sini ada rem depan, sini ada tuas kopling. Gitu. Terus bagian tengah kita bisa lihat di sini ada tangki yang cukup terlihat gemuk atau besar dengan karet tangkinya dengan detail BSA. Terus di bagian tangki depan ini ada tulisan BSA Golden Flash, lengkap dengan ini petir.
Motor ini dinamakan BSA Golden Flash teman-teman. Selain namanya Golden Flash, warna motor ini juga emas. Kalau kalian searching Golden Flash tuh kebanyakan warnanya emas. Terus nih ada yang kelupaan, ada peneng. Khas motor Inggris tuh biasanya dikasih peneng kayak gini. Zaman dulu kurang tahu sih tanda ini tuh buat apa. Katanya ada yang bilang padat kalau udah bayar pajak dan lain-lain. Terus kita turun ke bagian mesin lagi. Ini BSA A10 itu 650 cc twin. Jadi sekernya 2. Cara kerjanya mirip EKS. Naik turun bareng, cuman ledakannya bergantian. 2 seker. Terus power dan gearboxnya ini terpisah teman-teman. Nggak kayak motor Jepang, tapi karakter motor Inggris tuh kayak gini. Persnelingnya di kanan 4 speed. Setelahnya bisa ditekuk. Terus di sini ada tangki oli sirkulasi yang disirkulasikan ke mesin, dipompa ke atas terus balik lagi ke sini. Joknya ini jok single seat yang ada per di sini. Jadi empuk lah, ada suspensi depan dan suspensi belakang. Bagian kiri di sini ada rem, footstep. Terus di sini pakai magnet pengisiannya itu pakai Mio. Biasanya yang aslinya itu dinamo modelnya teman-teman. Cuman diganti pakai magnet Mio supaya terang dan juga partnya mudah carinya. Dia masih pakai platina ya. Ini rumah platinanya. Ini deksel yang ngubungin antara power dan juga gearbox. Ke bagian belakang bisa kita lihat bersama, di sini ada tampilan plunyer atau suspensi belakang jenis plunyer teman-teman. Suspensi yang khas di tahun 54 ke bawah itu biasanya suspensi belakangnya model plunyer. Terus ada toolboxnya di bagian kanan dan juga di bagian kiri ini ada tempat untuk aki. Di bagian kiri juga masih ada rantai dan juga keteng kas yang cuma separuh gini, emang originalnya separuh. Terus nggak lupa di sini model tromol belakangnya jenisnya tromol payung yang nyatu antara gear kiri dan juga rem. Untuk knalpotnya dia ada 2 kanan kiri, semuanya bentuknya knalpot botol kayak gini. Terus knalpotnya ini juga masih original, bentuknya seperti ini teman-teman, agak melingkar ya, kita bisa lihat. Terus ada pemegang slip bowernya di sini, cukup tegas, agak mengotak lah ya, di ujungnya ngoval dikit kayak gitu teman-teman. Ya segitu dulu review mengenai motor ini. Kita cobain ngidupin motornya, oke? Cus. Ya teman-teman, kita nggak afdol kalau udah nge-review nggak ngidupin motornya. Yuk kita ngidupin. Karena ini motornya twin, jadi nggak perlu ditopin dulu, karena bisa langsung digenjot. Ya segitu dulu vlog hari ini mengenai BSA seri A10 ini. Terima kasih udah nonton. Untuk video test ride-nya kalian bisa lihat di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa lihat test ride video motor ini. Terima kasih udah nonton. Dadah.